Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Untuk itu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah akan senantiasa menambah curahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan pada saat ini adalah kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat, mendengarkan khutbah. Nikmat yang amat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita manfaatkan sebaik mungkin agar nanti berdampak pada diri kita. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ajaran beliau kita termasuk hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu melalui mimbar ini kami berwasiat kepada diri kami, Bapak yang hadir pada sidang salat Jumat siang hari ini, ketakwaan yang telah ada dalam diri kita itu patut kita tingkatkan kualitasnya agar kita menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah,
dan tidak lama lagi insya Allah berdasarkan kalender Hijriah tunggal global pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatan kita pada hari ini umat Islam akan tertuju pada satu titik, yaitu Masjidil Haram yang berada di kota Mekah dan juga Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Karena di sana berkumpul umat Islam sedunia dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menunaikan ibadah haji. Saat ini ada berjuta-juta umat Islam sudah memasuki dua kota suci itu, kota Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Namun kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa yang juga menjadi perhatian kita, khususnya keluarga yang ditinggalkan di Indonesia ini. Karena begitu besar dampak yang mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan umat manusia, yakni konflik Amerika Serikat, negara adidaya yang memiliki kemampuan persenjataan dan ekonomi, kemudian Israel dengan kekuatan politiknya Zionisme itu melawan negeri Muslim yang bernama Iran. Beberapa pengamat menyatakan begitu besar dampaknya terhadap kehidupan umat manusia saat ini. Ekonomi yang morat-marit, beberapa negara mengeluh, dan dampak yang juga dirasakan adalah terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026. Dalam situasi ini umat Islam, khususnya keluarga yang ditinggal, mungkin juga ada calon jamaah haji yang merasakan kecemasan dalam dirinya, adanya kekhawatiran, bahkan ketakutan melaksanakan ibadah haji. Bagi keluarga yang ditinggalkan, khawatir akan keamanan calon jamaah haji yang sudah berada di kota Mekah maupun di kota Madinah. Pengaruhnya memang besar. Bahkan sempat muncul adanya kebijakan yang harus ditinjau ulang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah ini. Pengalihan rute, dan bahkan yang cukup mengkhawatirkan adalah pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji ke kota Mekah dan kota Madinah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, namun Allah berkehendak lain. Alhamdulillah, jamaah haji yang ada di Mekah maupun di kota Madinah dari Indonesia berangkat sampai di sana dalam keadaan selamat menurut catatan Kementerian Haji dan Umrah. Mereka sudah melaksanakan ibadah di sana sambil menunggu
puncak kegiatan haji, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Karena sah tidaknya jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah itu adalah dia harus menjalankan ibadah wukuf di padang Arafah. Rasulullah SAW menyampaikan, Al-Hajju Arafah, haji itu hadir di Arafah, sebagai bukti sah tidaknya seseorang telah melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pikirkan dan kita yakini adalah meyakini kita bahwa kota Mekah adalah kota yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan keamanannya. Jamaah haji hadir di sana itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji di sana adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membangun Ka'bah selesai, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Mekah yang menjadi tumpuan dan tujuan dari umat Islam sedunia untuk beribadah, memenuhi panggilan Allah, itu berada dalam keadaan aman dan sentosa. Doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim berdoa agar Mekah dijadikan negeri yang aman sentosa. Bahkan juga Nabi Ibrahim berdoa agar penduduk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat itu diberi rizki yang melimpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mengutip pendapat dari Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau memberikan penjelasan bahwa Nabi Ibrahim memohon pada Allah Subhanahu wa taala hendaknya negeri itu, yaitu Mekah, tetap aman sentosa selama-lamanya, sehingga tentram jiwa orang yang beribadah di sana, melaksanakan tawaf, beriktikaf dan salat. Itulah penjelasan dari Buya Hamka terkait dengan surah Al-Baqarah 126 ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Makkah, negeri Mekah, dijadikan negeri yang aman. Di dalam surah Ibrahim ayat 35 Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah,
negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Kemudian Allah mempertegas jaminan terkait dengan keamanan negeri Mekah itu dengan sumpahnya yang tercantum dalam surah At-Tin ayat 3. Allah bersumpah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota, yaitu kota Mekah, ini yang aman. Allah menegaskan kembali, manakala ada dari manusia atau orang-orang yang ingin melakukan kejahatannya secara zalim di Masjidil Haram, maka Allah mempertegas mereka itu akan menerima siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid fihi bil hadim bidzulmin nudzikhu min adzabil alim. Yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat yang tersebut di atas kiranya sudah cukup kita untuk menyatakan kapanpun negeri Mekah itu akan berada dalam kondisi aman. Para jamaah haji yang hadir ke sana insya Allah akan dapat melaksanakan perintah Allah dengan khusyuk, dan insya Allah pulangnya nanti akan meraih haji yang mabrur. Untuk itu keluarga yang ditinggal hendaklah optimis menghadapi situasi di Timur Tengah saat ini. Sekalipun Iran itu pernah menyerang Jazirah Arab, namun ditujukan kepada pangkalan militer Amerika Serikat, dan insya Allah tidak akan mengganggu jamaah haji, tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah maupun ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah di kota Mekah, kota Madinah, di Masjidil Nabawi, masjid yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di sana. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini akan memperkuat keyakinan kita akan jaminan Allah terhadap tamunya yang ada di kota Makkah saat ini. Dan mudah-mudahan para jemaah haji Indonesia kembali meraih haji mabrur dalam keadaan selamat, sehingga bertemu kembali dengan keluarganya di Indonesia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.